makan dan masak lagi dekat Ponok. Halo saudara, berjumpa lagi dengan Mak Itam dekat Sika. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Oke saudara, rutinitas Mak Itam nak masak dulu setelah kami dua Pak Itam tadi pergi nebes. Soalnya tadi pagi tu kami dua cuma sarapan kue aja. Jadi setelah kami balik nebes, lanjutlah Mak Itam nak masak dulu ya saudara. Oke saudara, untuk menu kita sekali ke Mak Itam pilih masak yang simpel-simpel aja ya saudara. Nah Mak Itam tengok masih ada sisa ikan masin kita itu, jadi Mak Itam putuskan untuk masak ikan masin aja ya saudara. Nah setelah Mak Itam tengok tuh ternyata masih ada juga ikan bilis ya saudara. Jadi rencana Mak Itam tuh nak masak sama ikan bilis juga. Nah macam gitulah penampakan kita kalau masak dari tungku kayu ke ya saudara. Nak tantan bigi mata kita. Kalau tidak aduh ya minta ampun dia punya asap. Ika buat Mika yang tak pandai ngemus api ataupun tidak pandai niup dekat tungku kayu ke saudara, jangan asal-asal tiup ya saudara. Soalnya kalau Mika asal-asal tiup abunya kemana-mana saudara. Kadang sampai putih rambut kita dia buat abu dari tungku. Cuma walaupun gitu resikonya saudara, masak dengan pakai tungku kayu ke lebih sedap daripada kita masak pakai kompor gas, betul atau tidak? Oke lanjut, sambil nunggu kita masak ikan masin tuh saudara, dekat sikat tuh Mak Itam nak nyang manga dulu ya saudara. Nah disclaimer dulu saudara, ika video sudah lumayan lama Mak Itam ame, baru sempat Mak Itam edit. Jadi kalau Mika tengok Mak Itam masih ngupas manga, masih makan manga, jangan Mika minta ya, sudah tidak musim lagi, sudah habis musim manga ke. Tapi setidaknya tahun Ika tuh puas juga lah makan buah manga ya saudara. Soalnya buah manga dekat tempat mak mentua Mak Itam tuh 2 pokok buah saudara. Nah dekat sikat tuh Mak Itam karena sibuk masak, Pak Itam menawarkan diri untuk mantu Mak Itam ngopek buah manga ke ya saudara. Oh sudah jelas dan of course aku senang betul menerima bantuan Pak Itam ke ya saudara. Nah macam ikalah penampakan pondok kami dua Pak Itam sebelum siap ya saudara. Tapi sekarang pondok Ika sudah selesai ya saudara, sudah 80% rampung. Dan kami dua Pak Itam pun sudah tinggal di pondok ya saudara. Oke saudara, cerita sikit ya saudara. Dari kemarin tuh karena Mak Itam bagi tunjuk pondok Mak Itam ke, banyak juga Mika yang nyakap. Mak Itam kalau pondok itu rata-rata kecil. Nah kalau pondok Mak Itam ke macam rumah, bukan pondok lagi dah Mak Itam. Jangan gitulah saudara. Ya kalau dia tengok-tengok memang bukan macam pondok deh ya saudara. Soalnya lumayan besar juga Ika, macam rumah lagi dah. Panjangnya itu kita ngikut ukuran papan ya saudara. Karena apa? Karena itu permintaan Mak Itam tuh tenak ada papannya dikerat. Jadi untuk panjang pondok Ika tuh ukurannya sekitar 16 ya saudara. Lagi satu karena kita pondok kan saudara. Jadi Mak Itam tuh pikir buat aja yang sekaligus besar saudara. Soalnya apa? Soalnya bisa kita pakai untuk nyimpan buah niong. Kalau buat kecil juga pun payah juga saudara. Kepot. Dan lagi kan satu Mak Itam tuh paling suka muat rumah ataupun muat pondok tuh yang besar-besar ya saudara. Soalnya apa? Soalnya biar gampang kita tuh nyimpan barang-barang. Kadang buat kecil-kecil tuh saudara agak empu barang-barang kita tuh. Apalagi kalau mereka tahu cerita Mak Itam tuh, Mak Itam adalah tipe kalau orang yang suka ngumpul barang-barang bekas. Macam contoh kan saudara, toples-toples tempat makanan itu. Mak Itam tak akan buang deh tuh saudara, Mak Itam simpan. Kenapa? Karena suatu saat nanti Mak Itam pikir pasti akan berguna. Simpan akhirnya penuh satu lemari. Ada mereka yang sama macam gitu saudara. Kalau Mak Itam macam gitu ya saudara, makanya itu Mak Itam nak punya rumah yang besar-besar. Ya saudara, kemarin tuh Mak Itam dapat juga komentar Mika yang tak sengaja Mak Itam baca. Konten Mak Itam sekarang ke sedap-sedap ya Mak Itam, cuma sangat disayangkan. Saat aku nonton video Mak Itam tuh, aku terganggu dengan suara-suara burung dan suara-suara bising. Minta maaf ya saudara, soalnya Mak Itam buat video ataupun ngisi suara Ika. Mak Itam berada dekat pondok ya saudara, jadi harap maklum. Karena pondok Mak Itam tuh pondok terbuka. Walaupun Mak Itam pakai peredam suara lewat aplikasi, tetap masih terdeteksi suaranya ya saudara. Karena berada dekat alam terbuka. Dan satu lagi, tempat Mak Itam ke memang masih asri juga ya saudara. Jadi setiap pagi, tengah hari dan petang pasti akan ada kicauan burung. Lagi satu, tak mungkin jugalah Mak Itam nanti dia berhenti bawa Mak Itam buat konten kan. Jadi Mak Itam minta maaf ya saudara. Nanti kalau seandainya Mak Itam sudah tidak ngisi suara di pondok lagi, tidak akan terdengar suara burung itu. Tapi karena berhubung Mak Itam ngisi suaranya di pondok, jadi begitulah ya saudara. Mohon dimaklumi. Oke lanjut. Ika Mak Itam nak masak sambal ikan bilis ya saudara. Mohon maaf betul, saking sibuknya bercerita sampai tidak menjelaskan lagi. Jangan salpok Mika nengok sambal ikan bilis kami yang banyak Ika ya saudara. Soalnya sesuai dengan penjelasan di awal video, kalau Mak Itam tuh masak 1 hari 1 kali saja. Bukan karena lesa ya saudara, karena berhubung kami 2 Pak Itam aja yang makan. Jadi masaknya sekali aja sekaligus banyak gitu saudara, biar tak masak-masak kan. Oke lanjut. Singkat cerita Mak Itam sudah selesai masak, Ika Mak Itam nak balik dulu ke tempat mak mentua Mak Itam. Kenapa saudara? Karena Mak Itam nak nyemput air es. Mak Itam tuh tim yang tak bisa makan tanpa es ya saudara, termasuk Pak Itam. Jadi kalau kami selesai makan kami akan minum es. Disclaimer dulu, bukan es manis deh ya saudara, tapi es aja, air es aja gitu. Air sejuk lah kata kita tuh buat mereka yang tak paham ya. Tanpa pakai pemanis ya saudara.
Pokoknya mantap lah itu. Agak sungguh sangka aku ngeluar ronda. Okey saudara, sambil mereka tengok sungguh sangka aku ngeluar ronda itu, aku nak cerita sikit dengan mereka saudara. Jadi kemarin tu aku ada jumpa salah satu penonton setia aku. Dia terkejut dan terheran-heran ya saudara nengok aku. Mereka nak tahu terkejutnya kenapa? Karena dia nengok aku sudah hitam. Ya, aku harap malum aja ya saudara. Soalnya seperti yang mereka tahu, aku tu kemarin tu tinggal dekat Tangerang, aku tu putih saudara. Tapi semenjak aku tinggal dekat kampung berapa minggu ika, aku sudah hitam ya saudara. Sebetulnya aku tidak perlu jelaskan terlalu detail, tapi banyak juga yang kepo, bahkan langsung bertanya dengan aku, kenapa pula mak hitam ke hitam? Aku rasa setelah mereka nengok video ke, mereka tahu jawabannya ya saudara. Bisa mereka tengok dari situ kan saudara, aku dengan matahari itu macam saudara kemer. Jadi kemana-mana aku pergi di ekotnya dan di senternya. Aku pun tidak bisa memaksa mereka untuk memahami keadaan aku sekarang, yang dimana sekarang aku sudah tidak putih lagi. Aku sudah kembali ke setelan awal yang macam pulu-pulu. Sudahlah aku lesa menjelaskannya panjang kali lebar. Aku nak lebih fokus kepada penonton-penonton setia aku yang suka nonton konten-konten aku dan video-video aku, bukan kepada orang-orang yang suka mengomentari fisik-fisik aku. Mohon maaf ya saudara, aku tidak suka melayan hal-hal yang macam gitu. Okey, lanjut. Kita lupakan saja dulu itu saudara. Singkat cerita, aku sudah balik dari tempat mak mentua aku tadi dan dapat mereka tengok dari situ seplastik, bukan seplastik, seuncang aku mau air minum ya saudara. Sungguh sangka aku nyenyetnya itu saudara, berat air itu. Air sudah sampai waktunya kita makan saudara. Dari situ aku tawa ya saudara. Kenapa? Karena aku dipuji-puji dengan Pak Hitam. Hanya Pak Hitam itulah yang selalu muji aku pun tak faham. Okey, lanjut. Tanpa berbasa-basi, kita ambil lah dulu pinggan, kita cedok dulu nasi ya saudara. Soalnya dah lapar ke bulu betul pun kami dua kan. Karena pagi tadi tu kami dua cuma melapis dengan kuih saja ya saudara. Ditambah sari ketu panas betul saudara. Betul-betul panas yang sangat-sangat panas saudara. Lebay, asal berbual, suka ditambah-tambah. Okey, lanjut. Nah dari situ tu mak Hitam lanjut dulu nak makan, tapi sebelum itu aku tuang dulu air ke saudara. Sebelumnya jangan mereka salpok tengok pemakan kami yang berserak-serak ika ya saudara. Tak tahu kenapa bawaannya tu kalau tinggal dekat ponok ika, segala jenis pemakan itu sedap aja dimakan gitu saudara. Bahkan makan dengan telur dengan lada saja sudah sedap saudara. Okey, mak Hitam makan dulu ya saudara sambil bercengkrama dengan Pak Hitam tu, kukuk-kukuk juga, suap-suap juga nasi ke saudara. Sebetulnya yang buat selera makan itu bukan karena lauknya ya saudara, melainkan suasananya. Apalagi tinggal dekat ponok ika saudara. Biasa mereka tengok dari plastik tu kan, terbang-terbangkan plastik itu saudara. Ya itu tadi, karena dibuat dengan angin sepoi-sepoi, tambah lagi suasana alam kan saudara. Kita makan di tempat terbuka macam gitu, oh ya paling sedap betul saudara. Yang pernah merasa pasti sudah tahulah rasanya macam mana kan saudara. Okey saudara, terima kasih banyak Mika dah nonton video Mak Hitam sampai habis. Saya selalu Mika saudara. Mak Hitam nak lanjut makan dulu. Dan pernah bosan tengok video Mak Hitam, jangan lupa like, komen dan share juga video Mak Hitam. Kita jumpa lagi di video selanjutnya dan bye bye.